Al-Quran yang kita kaji dan pahami dan kita pelajari, dia sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Kita tidak akan tahu mana jalan kebaikan, mana jalan yang hak dan mana jalan yang batil kalau kita tidak mengambil tuntunan dari Al-Quran. Oleh karena itu setiap muslim dan muslimah, apapun profesinya, apapun kedudukannya, bagaimanapun dia keadaannya, tetap dia menjadikan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW ini sebagai rujukan dia. Tidak boleh seseorang ketika berhadapan dengan kebaikan, lalu bagaimana dia mengelola kebaikan itu supaya tetap bertahan pada dirinya sebagai kebaikan, kecuali dia merujuk kepada Al-Quran dan sunnah. Kalau dia berhadapan dengan kesusahan, kesulitan, ujian di dunia ini, maka jangan pernah sebagai muslim dan muslimah berpikir mencari selain jalan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Karena kalau dia menyimpang, walaupun dimulai dari hati, apalagi itu dari akidah, keyakinan, dan itu sebab yang besar dia menyimpang secara zahir. Kalau dia menyimpang hatinya, maka akan menyimpang zahirnya. Kalau dia menyimpang zahirnya, berarti dia menyimpang dari kebahagiaan itu sendiri. Ya, oleh karena itu kita harus betul-betul berpegang dengan Al-Quran pada setiap masalah yang kita dapatkan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah jikalau Allah telah memutuskan di dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW telah memutuskan di dalam sunnahnya bahwa dia akan memiliki pilihan lain. Artinya muslim muslimah tidak boleh menjadikan Al-Quran itu sebagai alternatif, pilihan kedua, apalagi ketiga atau seterusnya, tidak. Dan itu yang terjadi pada waqi' realita kehidupan kita. Lalu kita mengatakan, kok saya tidak bahagia sebagai seorang muslim, kok saya tidak bahagia sebagai seorang muslimah, atau kita terheran-heran kenapa fulan ini dia gampang sekali menyimpang kemudian keluar dari Islam. Itu semua disebabkan karena dia tidak berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, dan tidak memasukkan dalam akidah dan keyakinannya bahwa dia kalau bermasalah di dunia ini, apapun masalah dia wajib kembali pertama kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan tidak memilih selainnya. Dan Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata rasulih." Aku telah tinggalkan bagi kalian dua perkara yang jikalau kalian berpegang teguh dengan dua perkara ini, maka kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Itu jaminan Rasulullah SAW yang wajib kita imani. Ya, jangan kita hanya paham saja, jangan kita hanya dengar saja lalu kita tidak masukkan ke dalam hati kita. Begitu Allah masukkan ke dalam hati kita, karena kita bersungguh-sungguh ingin memasukkan apa yang kita dengar dari Quran dan Sunnah, bahwasanya Al-Quran dan Sunnah ini wajib menjadi rujukan yang utama di dalam kehidupan kita, keselamatan kita, kebaikan kita, dunia dan akhirat. Dan kita yakini tidak akan selamat orang itu kalau tidak berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah. Dan itu kita masukkan dalam hati kita. Kita akan selamat, kita akan jaya, kita akan bahagia kalau kita pegang Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita merasa ada kesulitan, kalau itu ujian, maka itu akan Allah mudahkan dengan jalan Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita merasa ada kesusahan, jauh dari kebahagiaan, tidak merasa berbahagia, maka harus kita ingat yang pertama berarti kita meninggalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Baik kita meninggalkan Al-Quran sama sekali tidak mempelajarinya, atau kita meninggalkan Al-Quran dengan memahaminya dengan yang tidak benar seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. Kalau mereka itu beriman seperti kalian, artinya para sahabat beriman, faqad ihtadaw, sungguh mereka itu telah mendapatkan apa? Hidayah. Ya, jadi ukuran orang itu dapat hidayah atau tidak, yang dia akan mendapatkan kebahagiaan, kebaikan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, yaitu apa yang dipahami oleh para sahabat
radhiyallahu taala anhum. Oleh karena itu kita harus jadikan benar-benar Al-Quran itu sebagai rujukan kita, dan sunnah Rasulullah SAW juga sebagai rujukan kita yang dia setara dengan Al-Quran. Ya, oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis, jadi tidak boleh dibeda-bedakan antara Al-Quran dan sunnah. Bahkan para ulama mengatakan kebutuhan Al-Quran untuk menafsirkan kebutuhan Al-Quran terhadap sunnah untuk menafsirkan Al-Quran jauh lebih besar daripada kebutuhan sunnah terhadap apa? Al-Quran itu sendiri. Karena sunnah itu mufassilatun lil Quran. Dia merinci apa yang ada mujmal di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan datang dengan hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran, atau dia mujmal di dalam Al-Quran, atau global tidak terinci di dalam Al-Quran. Ya, oleh karena itu kita harus merujuk kepada Al-Quran, dan ini harus menjadi keyakinan, sehingga kita begitu berhadapan dengan apapun masalah kita, yang pertama kita ingat adalah Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita berselisih, pertama kita ingat Al-Quran dan Sunnah. Allah berfirman, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Jikalau kalian berselisih tentang suatu perkara, apapun itu, maka kembalikan kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan kembalikanlah kepada Rasulullah SAW, yaitu kepada sunnahnya, jikalau kalian betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi ini ujian keimanan. Kalau orang itu betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, pasti dia akan merujuk kepada Al-Quran. Oleh karena itu tidak boleh seorang muslim menjadikan panutan dia orang-orang kufar. Ya, sebagian terutama para remaja, para pemuda, ya, apalagi kalau dia tidak belajar sirah Nabi Muhammad SAW, perjalanan hidup para sahabat yang mengikuti Rasulullah SAW, apalagi tidak belajar Al-Quran, justru mereka belajar, ya, dari orang-orang kafir, baik itu kebiasaannya, pandangan hidupnya. Walaupun dia membaca Al-Quran, tetapi hatinya lebih condong kepada sesuatu yang selain Al-Quran, maka Al-Quran itu tidak akan bermanfaat bagi dirinya. Bukan Al-Quran tidak bermanfaat, tetapi hati dia yang condong kepada selain Al-Quran, yang bahkan itu menentangi Al-Quran. Walaupun dia membaca Al-Quran, maka Quran itu akan wal'iyadzubillah menghujjai dia atas keburukan yang dia lakukan atau dia sikapi. Dan ini penting, terutama para remaja, para pemuda, tidak boleh menjadikan qudwah kecuali Rasulullah SAW. Tidak boleh menjadikan sebagai idola dalam kehidupan, pandangan hidup, pemikiran, cara bergaya, ya, mulai rambutnya, mulai pakaiannya dan sebagainya itu, ya, dari orang-orang kafir wal'iyadzubillah. Dan ingat selalu hadis Rasulullah SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, apalagi dengan kecintaan, ya, dan lebih parah lagi kalau disertai dengan kecintaan kepada agama mereka, itu bisa menyebabkan riddah waliyadzubillah. Dan bagaimana kita akan bahagia seperti berbahagia Nabi Muhammad SAW dengan Islam ini? Bagaimana kita akan jaya seperti jayanya para sahabat, sementara kita tidak mengikuti tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW? Oleh itu perhatikan, kenapa banyak remaja itu labil, mudah berubah, walaupun dia hafal Quran, walaupun dia majlisnya majlis ilmu syar'i, karena dia tidak masukkan apa yang dia paham dari Al-Quran dan Sunnah itu ke dalam hatinya, dan tidak dia jadikan sebagai prinsip, dan tidak dia jadikan Nabi Muhammad SAW yang paling dia cintai. Ya, tidak mungkin orang itu goyah, dan Allah tidak akan menggoyahkan dia walaupun dia mendapatkan ujian kalau dia pegang Al-Quran dan Sunnah. Kalau dia lebih mencintai Allah dan Rasulullah SAW dibandingkan dengan selainnya, bahkan dirinya sendiri. Dan ini penting. Ini yang hilang pada diri kebanyakan kita, terutama para remaja, para pemuda. Walaupun kita bersyukur, alhamdulillah, tidak sedikit juga atau banyak para pemuda dan remaja yang mereka iqbal kepada Islam, kepada Sunnah Rasulullah SAW, semangat untuk belajar ilmu syar'i, karena mereka mengetahui dan diberikan hidayah oleh Allah. Sebab kejayaan besar itu adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW.